Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam benak Anda ketika Anda mendengar istilah damai sejahtera? Di dalam pikiran beberapa orang barangkali damai sejahtera itu diartikan sebagai situasi di mana tidak ada badai kehidupan, di mana tidak ada pergumulan, di mana tidak ada penderitaan. Semua baik, semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, di dalam bacaan leksionari kita dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat ke-23, rupanya apa yang kita bayangkan itu berbeda dengan yang dialami oleh para murid. Konteks dari bacaan ini adalah Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya sesaat sesudah kebangkitan Yesus dari kematian. Dan kalau Anda membaca di ayat yang ke-19, Yohanes 20 ayat yang ke-19, settingnya adalah ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi pada malam hari, di hari kebangkitan Yesus, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka ketakutan, saudara. Mereka takut menghadapi persekusi. Ketika guru mereka masih hidup, ketika Tuhan Yesus masih ada bersama dengan mereka, mereka juga ada di bawah tekanan. Maka pastilah pikir mereka apa yang akan terjadi kepada kami ketika Yesus sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi sasaran yang empuk. Tetapi saudara, kalau kita melihat setidaknya sepanjang ayat 19 sampai ayat 23, tentu kalau Anda ingin membaca lengkap, Anda harus membacanya sampai ayat yang ke-31. Tetapi setidaknya di dalam pembacaan leksionari kita di ayat 19 sampai 23, kita akan menemukan ada dua jenis damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus yang bangkit itu kepada para murid yang tengah berada di dalam suasana yang mencekam. Jadi model damai sejahtera tidak tunggal di sini. Yang pertama adalah ketika para murid itu ketakutan, di ayat 19 dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka damai sejahtera dalam artian yang pertama adalah Yesus memberikan sebuah damai yang mengubah ketakutan menjadi kegembiraan. Dan kita pasti juga pernah mengalami damai sejahtera seperti ini dalam kehidupan kita. Ketika ketakutan kita, pergumulan kita, penderitaan kita diubah menjadi sukacita oleh Tuhan. Itu artian yang pertama. Tetapi ternyata itu bukan satu-satunya. Sebab kalau Anda melanjutkan di ayat ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera dalam artian yang kedua adalah damai yang diberikan kepada para murid ketika mereka diutus untuk pergi melakukan atau melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipercayakan kepada mereka, yang sebelumnya mereka kerjakan bersama dengan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, dan bekalnya adalah damai sejahtera. Sebenarnya damai sejahtera dalam artian yang kedua ini agak berbeda. Para murid diperlengkapi dengan damai sejahtera ketika mereka harus pergi memasuki sebuah awan ketidaktahuan, ketidakmengertian. Apa yang akan ada di depan mereka ketika mereka setia diutus oleh Tuhan mengerjakan panggilan hidup mereka. Tetapi di dalam ketidakmengertian itulah, di dalam berbagai macam kemungkinan di dalam kehidupan ini, termasuk di dalamnya aniaya dan penderitaan, maka damai sejahtera pun yang melampaui segala akal mereka, segala akal manusia diberikan Yesus Kristus kepada mereka. Jadi setidaknya kita menemukan ada dua macam damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera yang mengubah ketakutan menjadi kegembiraan atau sukacita. Tetapi itu bukan satu-satunya, sebab ada damai sejahtera yang kedua, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal yang diberikan bagi setiap orang yang setia menjalani tugas perutusan di dalam kehidupannya, sekalipun di dalam ketidakmengertian, terkadang juga ketidakpastian akan hari esok, akan apa yang akan dihadapi. Damai sejahtera Allah pun juga berlaku dalam situasi kehidupan yang seperti ini.
Saudaraku, kehidupan kita tidak selalu dipenuhi dengan kegembiraan. Allah juga terkadang tidak selalu mengubahkan ketakutan kita menjadi kegembiraan atau sukacita. Tetapi ada kalanya juga kita masih berjalan di dalam ketidakmengertian akan hari esok. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya bahwa ketika kita menjalani tugas pengutusan hidup kita dengan setia, maka Allah pun juga akan mengaruniakan damai sejahtera itu kepada kita. Dan kita boleh berjalan dengan setia di dalam tugas itu. Selamat merenungkannya, selamat menemukan damai sejahtera Allah. Amin.